Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ala kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat Mubadalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode yang ke-14 kali ini kita akan membahas tentang skema teks-teks Mubadalah. Kalau metode Mubadalah seperti yang saya sebutkan pada episode yang 13, itu gunanya adalah bagaimana kalau kita menafsirkan sebuah teks atau metode interpretasi teks. Jadi kita langsung melakukan interpretasi, kita langsung melakukan pemaknaan atau untuk menemukan makna dari sebuah teks yang parsial, 1-2 kasus, untuk menemukan sebuah makna gagasan Mubadalah. Kali ini adalah soal skema. Skema yang saya maksud adalah bagaimana kita memahami sebaran teks secara utuh. Jadi kalau metode tadi itu sifatnya lebih ke taktis, berhadapan dengan 1-2 teks. Nah, kalau skema ingin memahami gambaran utuhnya, tentu saja skema ini berangkat dari apa yang saya sampaikan sebagai premis, apa yang saya sampaikan sebagai karakter teks yang mabadi, qawaid, dan juz'iyat. Jadi yang ini adalah ketika saya berhadapan dengan satu buku misalnya. Lalu bagaimana kita memahami buku ini dalam kerangka Mubadalah. Bagaimana kita memahami teks secara utuh, misalnya Quran, lalu hadis, atau kitab, misalnya kitab Uqudul Lujain, atau kitab fikih tertentu, kitab hadis tertentu, atau bisa jadi teks-teks kontemporer seperti KHI, kitab hukum Islam, atau buku karangan Dr. Wahbah Zuhaili misalnya tentang tafsir, tentang fikih, atau yang lain. Atau bisa jadi ketika kita ingin mempelajari profil orang tertentu, satu orang, profil pikirannya, bagaimana kita mengenali gagasan Mubadalahnya. Atau ketika kita masuk dalam sebuah realitas, pengalaman-pengalaman sebuah keluarga, pengalaman seseorang, perempuan misalnya, pengalaman suami istri, dan lain-lain. Lalu kita ingin mengenali gagasan Mubadalah, nah menggunakan skema ini. Tentu skema ini punya tujuan dan punya perspektif, yaitu perspektifnya adalah kesalingan dan kerjasama, dan gagasannya adalah mengambil pelajaran Mubadalah untuk mewujudkannya dalam kehidupan yang lebih baik. Jadi ini proses deskripsi untuk interpretasi, proses mengenali untuk melakukan transformasi. Jadi gagasannya transformasi, lebih kepada gagasan mungkin orang bilang objektif apa adanya. Jadi ini bukan apa adanya, tetapi mengandung sebuah gagasan transformasi. Jadi berangkat dari sebuah keyakinan untuk mentransformasikan sebuah gagasan yang ada dalam pikiran seseorang atau kitab seseorang agar relevan dengan perspektif Mubadalah. Jadi ini skemanya kira-kira demikian cara kerjanya. Pertama adalah tentu saja berangkat dari sebuah keyakinan bahwa hidup ini akan lebih baik jika kita relasinya adalah kesalingan. Dalam hal ini kerjasama dalam hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka seluruh proses risalah Islam misalnya, seluruh proses interpretasi dalam Islam itu memiliki
tujuan untuk mewujudkan akhlak mulia ini, untuk mewujudkan risalah rahmatan lil alamin ini. Karena itu tidak hanya soal makna, tapi juga deskripsinya harus mengarah kepada mubadalah. Nah, itu kira-kira. Nah, pertama tentu saja kita meyakini atau berangkat dari keyakinan bahwa secara utuh teks itu ingin menyuarakan, dan karena itu harus keluar gagasan mubadalah itu. Jadi teks itu memiliki gagasan mubadalah. Jadi kalau kita tidak memiliki keyakinan ini, maka tentu saja kita percuma untuk melakukan deskripsi. Karena deskripsi dalam konteks qiraah mubadalah sekaligus strategi untuk mentransformasikannya. Tidak cukup hanya deskripsi saja. Deskripsi untuk transformasi. Jadi kalau kita tidak beriman sama hadis bahwa dia membawa misi mubadalah, ya percuma skema ini. Kita tidak beriman sama sebuah kitab bahwa dia ingin mewujudkan mubadalah, kita percuma. Begitupun kepada orang, begitupun kepada KHI, profil, dan lain-lain. Jadi karena itu deskripsi ini hanya relevan digunakan bagi orang yang beriman pada gagasan mubadalah, pada gagasan pentingnya mentransformasikan dari sebuah teks yang otoritatif. Nah karena itu lalu pertama kali adalah kita membuat skema deskripsi, lalu kemudian melakukan interpretasi. Dalam konteks skema ini, maka ada dua sesungguhnya yang setiap kita masuk dalam sebuah teks, maka pasti akan ada dua hal dalam konteks mubadalah. Yang pertama adalah hal-hal yang eksplisit. Artinya teks itu secara jelas, tegas, menyuarakan, menjelaskan gagasan mubadalah. Saya sebut dalam bahasa Arabnya mantuk. Jadi ada teks-teks yang dia secara eksplisit, seperti saya sebutkan dalam inspirasi Al-Quran itu, ada ayat-ayat yang eksplisit berbicara tentang mubadalah. Wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, dan ayat-ayat yang lain. Dia eksplisit. Nah, yang mantuk ini nanti menjadi sumber inspirasi, menjadi pondasi untuk ayat atau teks berikutnya yang saya sebut sebagai implisit. Jadi ada teks-teks ketika kita bicara skema ini, misalnya kita masuk ke Quran, maka ada ayat yang eksplisit, ada ayat yang implisit. Kalau kita masuk ke hadis, berarti ada hadis yang eksplisit, ada hadis yang implisit. Kalau kita masuk ke KHI, maka ada KHI yang eksplisit mubadalahnya, ada yang implisit mubadalahnya. Yang implisit mungkin bisa kita sebut sebagai mafhum. Atau istilah lain, ini istilah biar mudah aja, mantuk sama mafhum. Nah, dalam skema ini, yang ini menjadi pondasi untuk memaknai yang ini. Nah, yang mafhum ini, kalau kita belajar dari inspirasi tradisi klasik Islam yang saya sebutkan dalam episode yang sebelumnya, itu ada dua mafhum ini. Ada yang sudah dilakukan interpretasi oleh ulama, yang saya sebut sebagai taglib. Jadi sudah diinterpretasikan. Interpretasi. Ini disebut dengan taglib. Jadi para ulama sudah melakukannya dengan menggunakan yang eksplisit untuk memaknai teks yang implisit tetapi keluar makna mubadalahnya. Seperti contoh-contoh rojulun tadi. Rojulun tadi itu implisit tetapi dimaknai oleh para ulama bahwa rojulun masuk perempuan, sehingga teks itu menyapa laki-laki dan perempuan dalam hal-hal kebaikan. Atau kata-kata annas, kata-kata man, kata-kata amanu, kata-kata mu'minun, dan kata-kata atau teks-teks lain yang implisit karena tidak disebutkan tetapi sudah dimaknai oleh ulama, maka saya sebut sebagai taglib atau diinterpretasikan oleh ulama. Taglib istilah dalam usul fikih.
Tetapi ada yang masih belum dikerjakan oleh ulama, belum dilakukan oleh ulama, yang saya sebut sebagai tabdil. Ini istilah ini biar dekat dengan istilah taglib. Tabdil artinya dipertukarkan. Jadi ada teks-teks yang implisit dan belum dilakukan oleh ulama. Jadi ini belum diinterpretasikan. Mubadalahnya belum diinterpretasikan, belum diinterpretasi. Tabdil. Nah, pekerjaan kita dalam konteks interpretasi nanti bagaimana menggunakan ini sebagaimana dilakukan oleh ini di ulama untuk memaknai ayat-ayat yang belum dimubadalahkan oleh ulama atau oleh tradisi klasik kita atau oleh orang terdahulu kita atau oleh orang lain kalau sama-sama kontemporer. Nah, yang tabdil ini itu ada dua. Ada tabdil al-inas, artinya perempuan dikeluarkan pada teks-teks yang laki-laki. Ada tabdil zukur, mengeluarkan perempuan pada teks-teks yang mengeluarkan laki-laki pada teks-teks yang perempuan. Jadi ada dua cara tabdilul inas untuk teks-teks yang selama ini hanya dipahami untuk laki-laki, sama tabdilul zukur, mengeluarkan laki-laki untuk teks-teks yang selama ini hanya dipahami untuk perempuan. Jadi yang eksplisit menjadi pondasi, yang sudah dilakukan oleh ulama yaitu taglib juga jadi pondasi untuk memaknai teks-teks yang selama ini hanya untuk laki-laki dan teks-teks yang selama ini hanya untuk perempuan, atau rujukan yang hanya untuk perempuan. Inilah skema mubadalah itu, sehingga kemudian kita akan ketemu dalam sebuah teks itu mana yang menjadi pondasi, mana yang harus diinterpretasikan. Sekuat apa nanti pondasinya ketika kita melakukan interpretasi tersebut. Dan sekali lagi skema ini hanya relevan kalau dibarengi dengan interpretasi, dibarengi dengan transformasi, tidak sekedar memotret lalu berhenti selesai. Karena mubadalah adalah bagian dari gerakan, bagian dari transformasi sosial untuk keadilan, untuk kebaikan, untuk mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan secara bersama laki-laki dan perempuan. Karena itu dia punya misi transformasi, menggerakkan bagaimana yang eksplisit untuk memaknai yang implisit. Karena ada keyakinan dalam konteks inilah risalah Islam, yaitu menghadirkan rahmatan lil alamin untuk laki-laki dan perempuan. Jadi skema ini lalu kemudian bisa digunakan tidak hanya untuk sumber-sumber teks Islam, tetapi juga untuk kalau mau digunakan adalah misalnya untuk teks-teks kontemporer. Misalnya KHI, kompilasi hukum Islam. Nah, selama ini banyak pihak yang mengkritik atau sebaliknya memuji. Mengkritik artinya proses pembaruannya KHI itu masih dangkal, masih sedikit, masih sulit, sehingga perlu lebih baik. Tapi di sisi yang lain mungkin ada orang yang mengatakan ini sudah maju dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lain. Nah, kritik terhadap KHI, kalau kritik saja ya kita berarti menghancurkan otoritas KHI, sehingga KHI tidak bisa digunakan oleh hakim maupun KUA atau para pegawai agama di pemerintahan, karena sumber satu-satunya bagi hakim untuk kasus-kasus Islam adalah cuma KHI dalam konteks sumber Islam. Kalau dihancurkan karena dia dianggap tidak sportif untuk relasi kesalingan, maka artinya selesai. Itu artinya kita tidak bisa bekerja dengan otoritas KHI tersebut, dan itu tidak strategis, dan dalam konteks mubadalah salah besar. Salah besar. Yang benar adalah bagaimana KHI tetap menjadi otoritas, tentu selama belum ada undang-undang yang baru. Lalu kita bagaimana melakukan interpretasi sehingga hakim-hakim mampu melakukan interpretasi
ketika melakukan keputusan dan interpretasinya lalu kemudian bisa menjadi jurisprudensi. Nah, itu kira-kira. Nah, dalam konteks KHI maka kita bisa melihat pasal dan ayat dalam KHI, mana yang sudah eksplisit mubadalahnya, mana yang masih implisit. Dan yang eksplisit itu menjadi pondasi untuk memaknai yang implisit. Nah, ayat atau pasal dalam KHI yang implisit inilah yang kemudian menjadi objek interpretasi mubadalah dengan pondasi-pondasi dalam pasal dan ayat yang sudah eksplisit. Sehingga kita ketemu bahwa KHI itu adalah merupakan satu undang-undang atau aturan, kalaupun undang-undang, aturan-peraturan pemerintah atau instruksi presiden yang utuh dalam menjelaskan atau mewujudkan gagasan mubadalah, kesalingan dan kerjasama. Begitupun ketika kita mengaji, misalnya kitab Uqudul Ujain seperti yang sudah dipraktekkan oleh FK3. Karena kita yakin dengan gagasan kesalingan dan kerjasama dalam Islam, maka sesungguhnya kita bisa membuat peta dalam Uqudul Ujain mana yang eksplisit mubadalahnya, mana yang implisit. Nah, yang implisitnya itu kita lakukan metode interpretasi mubadalah. Begitupun kalau kita mau mengumpulkan kitab-kitab hadis atau memaknai ulang. Kalau kita membaca kitab-kitab hadis misalnya adalah Sahih Bukhari dalam bab nikah, maka nuansa bahwa teks-teks ini secara literal itu ditujukan kepada laki-laki. Ya ma'syaros syabab, laki-laki. Tungkahu almar'atu, laki-laki. Wali, laki-laki. Jadi yang disapa itu laki-laki, lalu perempuan menjadi orang yang dinikahi, diminta, diajak, dia nggak pernah menjadi subjek. Tetapi ini literal. Literal artinya adalah pemaknaan yang sepintas dari sebuah lafadz atau kalimat. Nah, kalau kita membacanya secara utuh dengan skema ini, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Abu Syuqqah misalnya dalam kitab Tahrirul Mar'ah fi Ashr Risalah, maka kita bisa menggunakan skema ini misalnya untuk membaca Sahih Bukhari atau bahkan untuk membaca Tahrirul Mar'ah-nya Abu Syuqqah atau untuk membuat kompilasi baru atau koleksi baru hadis. Hadisnya lama tetapi kompilasinya, susunannya berbeda atau baru, lebih relevan untuk menyuarakan gagasan mubadalah. Jadi kita kemudian membuat kompilasi hadis yang memunculkan prinsip-prinsip dalam relasi tentang tarodin, tentang saling kerjasama, tentang saling menolong sebagai pondasi untuk kemudian memaknai teks-teks lain yang kita sebut sebagai implisit. Apalagi kalau sudah dilakukan oleh ulama maka masuk dalam taglib. Hadis tungkahu al-mar'atu misalnya sudah banyak ulama yang memaknainya, itu juga adalah berlaku bagi laki-laki, bahwa perempuan dinikahi oleh laki-laki dan laki-laki dinikahi oleh perempuan karena tujuan-tujuan yang bisa bersifat duniawi seperti kecantikan, seperti harta, posisi sosial, tetapi Islam atau Nabi menginginkannya yang paling utama adalah agama, komitmen agama. Nah, kita bisa melakukan interpretasi tapi juga bikin peta sebaran. Jadi kalau bikin koleksi hadis tentang keluarga misalnya, maka kita akan memastikan hal-hal yang eksplisitnya jelas, terang benderang dan menjadi pondasi. Lalu kemudian yang implisitnya diberi bab, diberi judul, diberi sedikit penjelasan yang kira-kira makna substansinya ketemu, bisa dibaca, bisa ditemukan oleh para pembaca. Itu kira-kira skema teks mubadalah ini bisa digunakan untuk melakukan analisis, melakukan penelitian, baik skripsi S1, tesis S2 atau disertasi S3 dalam memotret kekuatan atau potensi dalam sebuah
teks, dalam sebuah buku, dalam sebuah masyarakat, atau dalam sebuah profil, sejauh mana gagasan mubadalah mungkin untuk dimunculkan, dilahirkan dari teks yang dikaji tersebut. Sejauh mana kita mungkin mengambil otoritas, menggunakan otoritas yang sudah tersedia sedemikian rupa, yang sudah banyak muncul atau hadir dalam tradisi kita, untuk kemudian kita menguatkannya untuk bisa menjadi pondasi teologis dalam kerja-kerja kebaikan, dalam kerja-kerja akhlak mulia, dalam kerja-kerja rahmatan lil alamin, jalbul masoleh sama darul mafasid, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Itu adalah skema dari teks-teks mubadalah. Semoga bisa memberi penjelasan lebih baik kepada teman-teman yang ingin menggunakannya untuk kajian lebih lanjut. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya tentang praktek interpretasi untuk semua isu-isu relasi laki-laki dan perempuan. Demikian, sampai jumpa, salam mubadalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.